Cuman ini alatnya namanya Pagina buatan ya. Pagina buatan Pak, ini Pagina buatan ini juga sama, bisa kita modifikasi ininya tuh selongsongnya ini Pak, bisa kita buat dari mana? Ban ya. Ban Pak, yang di Icalan, kalau di Bandung mah di Jalan ABC tuh ada jualan ini meteran. Nah, nanti kita potong-potong, terus di dalamnya tuh ada lapisan ini karet inner liner namanya, karet, terus ini apa, corongnya, kemudian ini penampungnya. Tapi di sini harus dipasang ini lubang untuk ngisi air hangat. Nah, kenapa dibuat gini? Karena ini dibuat semirip mungkin dengan aslinya gitu Bu ya, semirip mungkin dengan aslinya supaya si jantan tadi mau mengeluarkan spermanya gitu, mau mengeluarkan maninya. Kalau nggak dibuat mirip itu nggak akan mau, nggak akan berhasil kita memperoleh semen yang tadi itu ya. Lanjut. Untuk evaluasi semen tadi sudah ya, setidaknya volumenya, warna, bau, kekentalan. Jadi kalau misalnya terdeteksi tidak normal, jangan dilanjutkan Pak, nanti takutnya malah jadi menyebarkan penyakit ke betinanya. Lanjut. Nah, kemudian ini untuk teknik IB-nya, ini alatnya tadi insemination gun ya, gun inseminasi. Nah, tekniknya ini, si gun ini dimasukkan melalui pulpa, melewati vagina sampai masuk ke dalam serviks yang nanti akan mungkin didemokan saja kalau IB ini, karena kecuali kalau di Panunung sekarang ada yang lagi estrus Pak, bisa didemokan IB-nya, tapi tetap kita harus menampung dulu semen dari pejantannya gitu ya. Nah, alatnya ada ya, gunnya ada ya. Ya, lanjut. Nah ini ya, mungkin ini yang terakhir. Jadi untuk tadi si semen tadi yang ditampung tadi Pak, itu tuh berapa lama sih bisa bertahan? Nah, kalau nanti Bapak Ibu mengencerkannya misalnya dengan apa tadi, NaCl atau air kelapa ya, itu harus segera di-IB-kan Pak ke yang estrus. Kalau misalnya mau disimpan boleh, tapi daya tahannya mungkin 2 hari 3 hari Pak, 2 hari 3 hari. Nah, kalau pingin lebih bagus pakai kuning telur Pak, kuning telur jantan, perbandingannya tuh kuning telur 20%-nya. Misalnya Bapak membuat 10 mili tadi pengencer, nah 20% itu berarti 2 mili kuning telur ditambah air kelapa misalnya 8 mili, jadi 10 mili gitu. Nah, nanti 10 mili itu dibagi-bagi Pak, disimpan di lemari es. Tapi kade Bu beli dianggap eta ya air jeruk ya, beli aya nu ngamam, oh sahur mulang kali teh menarik gitu kan, siang-siang panas gini minum eta seger-seger gitu ya. Kade kena di seratan itu simen domba gitu ya. Nah, jadi konservasi atau pengawetan semen tuh bisa tadi dengan diencerkan itu, kemudian disimpan di ini Pak, di kulkas tadi. Ada juga, tapi itu tahannya 3 hari lah bagusnya. Ada juga yang namanya semen beku atau frozen semen. Ini dikemasnya di dalam straw, ada straw nggak? Dikemas dalam straw ya, seperti sedotan tapi kecil. Nah, nanti harus disimpan di dalam kontainer Pak, kalau itu yang isinya nitrogen cair. Dan nitrogen cair itu akan menguap terus, kalau nggak diisi ulang akan menguap terus. Dan itulah kelemahan dari semen beku. Jadi kita butuh ngisi nitrogen cair terus-terusan. Tapi manfaatnya juga besar. Semen beku ini kalau kita mengerjakannya atau membuatnya dengan benar sesuai prosedur dan tersimpan selalu di dalam nitrogen cair, maka ini bisa tahan loh sampai 20 tahun atau mungkin bahkan lebih, tidak terhingga waktunya. Jadi bisa jadi Pak, misalnya Pak Nunung membuat semen beku dari siapa yang tadi yang suka juara, nanti 20 ya si Panda, nanti 20 tahun kemudian 10 tahun 20 tahun kemudian baru ini lagi
punya anak lagi gitu ya. Karena spermanya disimpan di situ di kontainer itu. Tapi memang ini maintenance-nya Pak, biaya pemeliharaannya jadi tinggi karena kedah meser teras nitrogen cair gitu ya. Gitu. Mohon. Tapi kalau untuk aplikasi ya sekarang ini yang apa? Yang paling mudah buat ini aja Pak, simen cair dingin atau ciman. Jadi ditampung simennya, diencerkan dengan tadi pengencer yang sederhana. Bapak misalnya sambil nunggu 2-3 hari ada yang ekstrus, simpan aja di lemari es gitu. Misalnya hari ini ada yang ekstrus, nampung kan lebih tuh, ada sisanya, simpan di ini di lemari es 2-3 hari, nunggu yang lain ekstrus masih bisa. Sebetulnya sih bisa sampai 7 hari, tapi nggak usah spekulasi 7 hari, takutnya udah banyak yang mati spermanya gitu ya. Jadi 3 hari aja lebih amannya gitu. Masih ada? Oh ya, udah. Atur nuhun Bapak Ibu. Jadi itu mungkin materi dari saya. Jadi untuk apa ya, sebagai apa namanya ilmunya dulu gitu ya, teorinya dulu. Nah, nanti hari ini juga gitu akan kita lanjutkan dengan praktek. Jadi apa yang tadi saya sampaikan, nanti kita lihat teknisnya bagaimana gitu. Alhamdulillah sudah dapat izin ya dari Pak Nunung, Pak Didi untuk menggunakan domba yang ada di kandang Saung Tani. Ya, demikian dari saya. Tapi ini saya juga langsung membuka diskusi ya. Langsung membuka diskusi. Mangga Bapak Ibu, barangkali ada yang masih baluweng gitu, masih bingung. Ini apa yang dibicarakan tuh gitu ya. Mangga kita ini aja diskusi aja gitu ya. Mudah-mudahan soalnya nggak susah gitu ya. Mudah-mudahan pertanyaannya saya bisa jawab. Mangga tuh Bapak. Mangga Bapak. Bapak cara alaminya penampakan estrusnya tuh memang kurang jelas ya Pak ya, tidak seperti sapi. Sapi mah jelas gitu ya, transparan lendirnya itu kelihatan. Nah jadi mungkin Pak banyak memang peternak yang ketika melaksanakan IB itu mungkin banyak spekulasi juga, sebetulnya si domba atau si kambing ini belum waktunya gitu. Iya, jadi daripada ngantosan lami angges we merenang IB gitu ya. Mungkin gitu. Ya, jadi makanya Pak sinkronisasi estrus ini tadi selain untuk menyerentakan estrus juga sebetulnya untuk meningkatkan tanda-tanda estrus tadi. Jadi tanda-tanda estrus itu supaya lebih jelas gitu. Supaya lebih jelas, jadi si peternak tuh lebih yakin, oh ini betul sedang estrus gitu Pak. Jadi dikawinkan di saat yang tepat gitu. Oh, udah masing-masing karakter loh, kan kalau perkawinan ayah mau ada ide, jelek yang tua. Ya, ayah kamu menjual domba kacama, gegerewekan kata. Oh gitu. Pokoknya domba kacama. Kalau domba garut. Kadang-kadang ayah mau ada ide, itu jeleknya tuan, ayah mau menyendiri. Jadi jeleknya tuan di keluar, gitu nano. Ayah jauh keluar, juga break gitu lah. Jadi terus ayah oke memancalan batu. Pancalan batu mereka mengenai sekarang buat ibu pancalan gitu lah. Jadi ciri-ciri teh. Ayah oke anu ngagasah-gasah. Ciri-ciri spesifik ya Pak ya. Ciri-ciri spesifik gitu ya. Ciri-ciri spesifik eta. Da rubina anu gagal teh anu can aya ciri-ciri eta gitu. Can aya ciri-ciri beger di ibe dipaksakeun. Mohon. Gitu. Mohon. Tapi penting mah ciri-ciri ibe teh jadi semoga buka. Aya nu gagal batu, aya nu gagasah, aya nu tilu bete bareng-bareng base. Aya oge anu menyendiri gitu. Mohon. Eta ya bisa rek ngarawi. Jadi ya faktor itu mohon janten faktor individual itu teh ya. Jadi
ternyata memang tidak pada manusia aja karakter itu teh, jadi pada ternak juga ada istilah faktor individual gitu ya. Memang intinya mah tilu ge lah, tilu baru pasti tapi ente. Iya, Pasti ternak. ada yang spesifiknya. Iya. Oke, kadang-kadang menyendiri teh tetep. Iya. Iya. Mohon. Mau sedikit ke masukan. Ya, mohon hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun sharing pengalaman. Ya. Mohon. Mangga, Kang. Aya terusan. Da ibu pami eta ngabutkeun alasna apakah berbahaya terhadap kambing? Oh, Terus itu. mohon, terus kan pada intinya mungkin tetap harus menunggu birahi si betina teh Oh, untuk IB-nya. Iya. nggak bisa dipaksakan Iya. sebelum birahi gitu kan? Iya. Dipaksakan nggak bisa kan? Iya, tapi dengan kita memberikan treatment dulu sinkronisasi estrus itu sudah bisa diprediksi kejadian estrus, munculnya estrus itu sekitar 2-3 hari setelah kita cabut. Jadi kan tadi dipasang, diamkan misalnya 10 sampai 12 hari, mangga badai 10 atau badai 12 hari. Nah, nanti cabut. Nah, 2 hari atau 3 hari dari situ antosan itu estrus gitu. Mancing begitu gitu. Mohon. Supaya enak ya. Mohon. Mohon. Kalau usia betina doma ada ukurannya nggak Bu? Pokoknya yang sudah melewati pubertas aja, yang udah beger. Nah, itu Minimal 6 bulan. Iya, minimal 6 bulan ya. Jadi ini memang diterapkan untuk yang udah pubertas. Kenapa, Pak? Mohon. Dewasa tubuh. Nah, jadi kalau misalnya belum mencapai dewasa kelamin tadi atau pubertas, mau dipaksakan di IB berpuluh kali juga nggak akan jadi. Kenapa? Karena ya memang secara fisiologi tubuhnya, organ reproduksinya ya memang belum siap. Artinya itu dia belum ada siklus estrusnya, belum ada siklus reproduksinya, belum ada sel telur yang dihasilkan untuk nanti dibuahi gitu. Nah, jadi kalau pada kita mah ya Bu ya, pada manusia, pada wanita itu pubertas atau menstruasi itu sekitar 12 tahun ya Bu ya, ada yang 9 tahun. Itu tuh tidak hanya menandakan oh ini anak saya udah menstruasi. Nah, itu tuh harus diwaspadai ya Bu ya, anak-anak kita yang perempuan yang udah mulai menstruasi itu artinya dia sudah bisa bereproduksi, artinya dia sudah menghasilkan sel telur atau ovum itu ya yang bisa dikawini oleh sperma. Jadi ketika anak-anak walaupun usianya 9 tahun Bu, ketika mereka sudah menstruasi, sudah ada siklus reproduksinya, mereka sudah punya kemampuan untuk hamil. Nah, makanya harus diwaspadai itu ya, walaupun mungkin ada yang kelas 5 SD ya, kelas 6. Nah, jadi menstruasi itu tandanya bahwa mereka itu sudah memiliki kemampuan untuk bereproduksi, untuk memiliki anak, untuk hamil. Nah, sama pada ternak juga tandanya itu Pak. Jadi kalau mereka sudah pubertas, sudah estrus, artinya secara fisiologi dia tuh sudah menghasilkan sel telur untuk nanti dibuahi oleh sperma tadi yang dari jantan untuk bisa menghasilkan anak. Tapi biasanya peternak lebih tahu ya Pak ya, kalau belum dewasa tubuh nggak akan dulu, karena mungkin ya pada wanita juga kan walaupun 9 tahun sudah pubertas kan ibu-ibu itu nikah kan sebenarnya mau waka gitu kan ya, karena belum siap secara dewasa tubuh gitu. Tapi secara reproduksi sudah siap Pak untuk memiliki anak gitu. Jadi kuncinya itu dulu, pubertas dulu Pak, sama kita tunggu biasanya sampai dewasa tubuh gitu. Eta yang deras, eta yang leuwih lah bukan teh. Deras. 2 tahun berbeda oke atau mah teh. Oh, mohon. Ya itu aya oke anu deras 40 dinten terus ngalahin teh sebagai deui. ada selalu teras diical ya Pak. Diapkir. Aya begitu mau make 40 dinten. Yang mama 3 bulan baru terus ngalahinkeun. Rata-rata. Kita merenang sama seperti can waktu kayaknya 40 dinten beker mah aya mah alat etana di IBW bisa gitu. Mohon Pak, upami pasca melahirkan maksudnya atau setelah melahirkan? Setelah melahirkan, mohon Pak. Tapi memang kedah nama ditunda we Pak, upami aya nu beger oge margina kan si rahimna Pak
rahimna sehat. mohon teu acan pulih dari kebuntingan eta. Istilahnya involusi uteri belum lengkap gitu Pak. Istilah ilmiahnya involusi uterinya belum sempurna. Jadi belum kembali ke asal gitu Pak. Jadi walaupun misalnya udah tampak estrus, kemudian kita kawinkan, karunya Pak nanti jadi kayak maksakan gitu. Si rahimnya tuh jadi kayak dipaksa untuk mengandung lagi. Nah, biasanya itu dihindari. Jadi ya minimal 40 hari itu teh Pak. Jadi biasanya 60 gitu ya. Mohon. Ya. Setelah 40 lah Pak 45, 50, 60 gitu. Mangga nusanesna aya dari mahasiswa KKN boleh? Ayo Jaki mau bertanya? Kan dari keperawatan. Aira mana? Keperawatan domba ada nggak? Hah? Ada nggak? Dari biologi? Ada? Ines? Oh, udah kejawab? Oh ya alhamdulillah. Ada lagi? Dari ini? Dari mahasiswa peternakan ini? Ada? Aman. Pak Nunung? Cekap? Cekap. Baiklah Bapak Ibu, karena katanya udah cukup diskusinya, jadi saya cukupkan acara bukan penyuluhan artinya saya menyampaikan materi tentang sinkronisasi estrus dan inseminasi buatan. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu terima setidaknya sebagai pengetahuan ilmunya gitu ya, secara teorinya mudah-mudahan. Alhamdulillah kalau nanti Bapak Ibu bisa nanti lanjut melihat prakteknya dan bisa mengaplikasikannya di ternak Bapak Ibu sendiri. Mungkin mohon kita lihat biasa ayat tenaga ahli nah itu Bu di Unpad atau di mana ada. Jadi hari mah kurang mah tinggal WA panggil background gitu. Tapi ada pejantanan di sana ya pejantanan ngopi misalnya ya pangalahkeun gitu sebenarnya. Ada Pak. Mohon ada, tapi maksud abdi teh dengan pelatihan ini teh mudah-mudahan ada kader di sini setidaknya 1-2 orang gitu. Mohon mangga ada mangga jantan iya Pak kan engke abdi bade demo itu ya Pak ya, demo masang spon tadi di domba yang Bapak nanti kan 12 hari kemudian atau 10 hari pamit dicabut mati ya, saya pengen Bandungnya. Nah, nanti kan praktek IB-nya 2-3 hari setelah cabut. Nah, nanti kami datang lagi ke sini untuk IB, jadi nampung dulu Bapak mau jantannya yang mana? Ya, nanti ditampung kemudian nanti di IB-kan ya. Da seleres nama dalos gampilnya penundungnya seleres nama prakteknya teh ngan tinggal hoyong moal gitu. Termasuk kabayangan. Mohon. Mangga. Jadi memang insya Allah memang program ini Pak, ya memang insya Allah program ini bukan hanya hari ini. Jadi nanti kami akan kembali lagi. Tapi mungkin anak KKN udah pada pulang ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti tim ibu ini senior Pak, mahasiswa senior Pak. Nanti mereka udah sangat biasa sinkronisasi dan ini dari tenaga ahli nih Pak. 1 tahun Pak penelitiannya ini. Oh, jadi duit katanya. Ya. Nanti kita lihat ya Pak ya, mereka udah ahli apa belum. Nanti prakteknya di kandang. Mohon. Mangga insya Allah Pak siap. Mangga mohon Bapak Ibu dicukupkan sampai di sini dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya dan Bapak Ibu semua, juga mahasiswa KN yang ada di sini, setidaknya menambah pengetahuan ya untuk ilmu reproduksi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Jo ya.